DPRD Talks, acara kerjasama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Harian Jogja bersama saya Popon. 1 jam ke depan kita akan berbincang tentang tema yang cukup bisa diperdalam pada DPRD Talks kali ini, yakni sistem kepegawaian yang melindungi, melayani, dan memberdayakan masyarakat. Kita tahu bahwa kerja ASN akan lebih efektif, efisien, dan kemudian bisa responsif dan inklusif dengan didukung oleh sistem yang baik. Maka ada Badan Kepegawaian Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta yang di dalamnya banyak fungsi-fungsinya untuk menata dan memperbaiki sistem-sistem kepegawaian yang selama ini dijalankan di daerah Yogyakarta. Salah satunya adalah penggunaan teknologi digital yang belakangan ini sudah mulai diterapkan di lingkungan semua OPD di daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk membahas dan memperdalam soal ini sudah hadir di studio kantor DPRD daerah Istimewa Yogyakarta ini Bapak Arief Kurniawan, Wakil Ketua Komisi A DPRD daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang Pak. Selamat datang, selamat siang, terima kasih kesempatannya. Ini rumah Bapak Ring, bukan selamat. Saya yang datang ke sini. Oh, begitu ya. Bisa membahas tentang isu yang akan kita angkat dalam DPRD Talks kali ini. Dan tapi tadi koreksi, saya bukan wakil ketua. Oh iya? Saya anggota, okay. Komisi A, begitu ya. Saya mendoakan Pak. Amin. Ya. Pak Arief Kurniawan, anggota Komisi A DPRD daerah Yogyakarta. Kemudian ada juga yang menemani kita dari Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Haris Setiawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum juga. Beliau baru 3 minggu tercatat di diskusi DPRD Talks kali ini menjabat sebagai Kepala PKD Daerah Yogyakarta. Selamat datang Pak Hari. Selamat datang Mas Popon. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Mas Hari, ketemu lagi. Mau royo-royo ke sini untuk membahas tentang sistem kepegawaian di birokrasi lingkungan OPD daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, sebelumnya kita mulai dulu dengan Pak Arief. Mungkin secara gambaran umum ya, bagaimana Komisi A DPRD daerah Yogyakarta memandang bagaimana sistem kepegawaian di daerah Yogyakarta ini, apakah sudah termasuk dalam kategori yang melayani, melindungi, dan mengayomi seperti tema kita kali ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Popon. Ya. Yang pertama tentu kita berharap bahwa PKD sebagai ujung tombak sekaligus menjadi salah satu pilar utama untuk mendorong bagaimana ASN, kemudian pegawai yang ada di lingkungan Pemda DIY ini menjadi salah satu garda terdepan dalam rangka melayani warga masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kita berharap nantinya ke depan dengan sumber daya manusia, pegawai, ASN, non-ASN, P3K, semuanya yang ada di DIY ini bisa menjadi salah satu pilar utama garda terdepan dalam rangka melayani warga masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Tentu guidance-nya nanti seperti apa, ini Mas Hari ini yang akan membuat seperti apa harusnya seorang pegawai nanti ke depan bisa menjadi pionir, menjadi pilar utama dalam rangka melayani. Tentu melayani masyarakat dalam rangka kebijakan-kebijakan umum seperti mungkin harapannya sekarang ini ekspektasi masyarakat bagaimana pelayanan publik yang ada di DIY ini harus betul-betul selalu meningkat, selalu prima begitu ya. Dan ini saya kira Komisi A kami punya harapan besar bahwa ini BKD ini sangat strategis menjadi salah satu pilar utama yang nantinya membuat guidance yang tentu itu menjadi salah satu contoh, salah satu pola sistem di mana sistem itu tentu dalam rangka nanti bagaimana sumber daya manusia di Pemda DIY ini betul-betul bisa menciptakan sebuah pelayanan yang betul-betul tadi bisa memberdayakan masyarakat juga, bisa melindungi masyarakat juga gitu. Dari kepastian pelayanan, kepastian
kepastian yang diinginkan oleh masyarakat dalam konteks pelayanan publik itu betul-betul bisa bisa dipersiapkan dengan baik dan itu dibuatkan sebuah rumusan sistem guidance oleh BKD begitu. Oke. Sebagai mitra kerja dari BKD selama ya. ini, Pak Arief melihat pembenahan sistem atau pembangunan sistem menuju ke arah tadi yang melayani dan mengayomi dan kemudian melindungi dan mengayomi itu apakah sudah mengarah ke sana, Pak? Ya, tentu dari kacamata kami, dari perspektif kami teman-teman Komisi A, kita di Komisi A, kita melihat bahwa sekarang ini tentu ada progres, ada peningkatan pelayanan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tentu parameternya adalah beberapa kegiatan-kegiatan, beberapa program-program kegiatan yang secara umum itu bisa diakses langsung oleh masyarakat melalui sistem-sistem yang sudah dibuat oleh Pemda. Dalam hal ini barangkali BKD juga sudah membuat sebuah format sistem di mana dari format sistem itu masyarakat bisa mengetahui, bisa melihat katakanlah berapa sih berapa parameter atau ukuran kegiatan yang harus diselesaikan oleh seorang pegawai begitu. Artinya ukuran-ukuran itu sudah dibuat mungkin ya. Kita berharap itu sudah dibuat oleh BKD dalam rangka melihat bagaimana parameter sebuah pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan baik oleh aparatur pemerintah, apakah itu ASN atau pegawai yang lain, apakah itu P3K, tetapi kita sudah bisa melihat bahwa sebuah pekerjaan itu bisa selesai oleh seseorang, oleh sumber daya manusia yang ada di Pemda gitu. Artinya analisis jabatan, analisis pekerjaan yang ada di Pemda ini saya kira bisa diukur dengan sangat-sangat terbuka begitu oleh masyarakat gitu. Artinya sudah cukup transparan menurut ya, Pak Arief? Menurut saya sudah sangat bagus, sudah sangat kita bisa buktikan, bisa kita lihat bahwa sebuah layanan publik yang ada di Pemda ini bisa dilihat oleh masyarakat, bisa diakses langsung oleh masyarakat gitu. Jadi sudah menjamin ada akses masyarakat untuk ikut memantau dan kemudian mengawasi ya, tidak hanya harus dari Komisi A DPRD DIY begitu. Ya, ini kan era keterbukaan publik ya. Artinya sistem informasi yang sudah dibangun oleh Pemda, saya kira masyarakat juga bisa melihat. Artinya tidak hanya kita bermitra kemudian Komisi A mengawasi kinerja dari aparatur pemerintah, tetapi saya kira BKD juga sudah punya konsentrasi yang sangat tinggi bagaimana memastikan bahwa sebuah pelayanan publik yang ada di Pemda DIY ini bisa diukur, bisa dilihat secara langsung, diakses secara terbuka, secara transparan oleh masyarakat. Dan itu bisa kita lihat lah sistem atau aplikasi yang sudah dibuat oleh Pemda DIY melalui barangkali kan sudah dimotori oleh BKD begitu sebagai ujung tombak pelayanan publik. Nanti kita tanya begitu. Pak Ari untuk itu. Yang kedua, biasanya kan selain meningkatkan kompetensi aparatur ya ASN, BKD juga di situ menciptakan budaya kerja gitu. Dan kita tahu di daerahnya Yogyakarta ada nilai-nilai keistimewaan yang harus dibangun dan kemudian ditanamkan di masing-masing ASN gitu. Apakah Pak Arief juga melihat sudah ada upaya itu dari BKD untuk ke arah spesialitas karakteristik yang khusus yang hanya ada di DIY? Kalau kita melihat DIY ini dengan nilai-nilai budaya lokalnya, nilai-nilai keistimewaan, kita memaknai bahwa pegawai atau aparatur pemerintah yang di DIY ini kan menganggap dirinya ini harusnya sebagai abdi dalamnya, sebagai pelayan kepada masyarakat begitu. Jadi mereka berorientasi bahwa apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan itulah bagian dari seorang pelayan masyarakat ya, seorang pelayan yang melayani, kalau abdi dalam itu melayani kebutuhan tuannya begitu ya. Yang dianggap tuan kan masyarakat, rakyat begitu. Jadi dengan nilai-nilai lokal yang ada di DIY ini saya kira itu menjadi modal dasar bagaimana warga masyarakat DIY ini betul-betul terlayani dengan baik, karena kan konsep pelayanan kalau kita abdi dalam itu kan bagaimana berorientasi selalu melayani apa yang diinginkan oleh tuannya kan begitu, oleh rajanya kan begitu, kira-kira begitulah gambarannya. Pak Arief sudah melihat selama ini BKD sudah melakukan
khusus gitu yang tidak ditemukan di daerah lain? Ya, saya kira ini menjadi internalisasi nilai-nilai lokal seperti itu tadi. Dia menganggap bahwa kita melihat bahwa pegawai sumber daya yang ada di Pemda DIY ini kan sebagai abdi dalam, nilai-nilai yang saya kira itu sudah turun-temurun yang diberikan oleh para leluhur kita, khususnya nilai-nilai yang ada di dalam keistimewaan DIY ini saya kira sudah menjadi karakter seluruh warga masyarakat ya. Bahkan kalau dia di pegawai di lingkungan Pemda, saya kira ini wajib hukumnya bagi BKD untuk menerapkan nilai-nilai ini kepada seluruh aparatur pemerintah yang ada di DIY melalui BKD, saya kira. Menarik. Untuk itu apakah Bapak sudah melihat ada upaya internalisasi ke masing-masing pegawai dalam sistem yang selama ini Bapak amati diterapkan? Saya kira sudah ada ya, artinya contoh yang gampang kita melihat. Sekarang ini kan seorang aparatur pemerintah, pegawai ASN itu kan kalau dia masuk kerja ini kan sudah ada budaya bagaimana dia harus menaati jam kerjanya. Kemudian sebelum masuk dia mungkin ada nilai-nilai yang biasa kita lihat itu, seseorang kalau mau bekerja, mau beraktivitas dalam sebuah organisasi di tempat manapun, biasanya DIY ini kan selalu ngobrol dulu, berkoordinasi begitu. Kalau itu kita lihat di kantor-kantor yang ada di DIY kan tiap pagi mungkin ada semacam koordinasi, kemudian briefing atau apa istilahnya itu. Mereka pasti melakukan musyawarah begitu. Kira-kira apa hari ini yang ingin kita capai? Apa kira-kira hari ini target kita untuk bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan begitu. Dan itu kan nilai-nilai lokal ya, nilai lokal yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, dan kita sangat yakin itu sudah sangat diterapkan oleh BKD dalam rangka membetengi atau memberikan semacam arahan-arahan kepada aparatur pemerintah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Siap. Mungkin kita bergeser dulu ke Pak Hari kan. Tadi disebutkan bahwa salah satu yang sudah ditangkap oleh Pak Arif adalah adanya transparansi, dan kemudian dalam tema kali ini adalah kita lebih stressing ke penggunaan teknologi digital di masa kini ini untuk penerapan dalam sistem kepegawaian. Mungkin bisa disebutkan Pak Hari inisiatif dan program apa yang sudah dilakukan BKD selama ini untuk mengarah ke situ, untuk mencapainya sistem ketenagakerjaan atau kepegawaian yang efektif dan tadi transparan, efisien, dan kemudian responsif kepada masyarakat untuk kembali lagi ke budaya melayani sebagai mana abdi dalam, secara prinsip sebagai abdi dalam yang melayani masyarakat. Makasih Mas Popon terkait dengan sistem kepegawaian yang sudah dibangun oleh BKD melalui informasi teknologi. Kita gunakan seperti itu karena dengan sistem informasi teknologi kan akan mempermudah proses baik itu secara internal ataupun bisa diakses oleh eksternal. Mulai dari kita datang, tadi disampaikan Pak Arif juga, datang pun sudah ada aturannya. Kita menggunakan aplikasi yang namanya ePrima. Hadir pun kita harus menggunakan ePrima. ePrima ini ada di setiap salah satu aplikasi di dalam handphonenya masing-masing, tetapi bisa mengakses ePrima ini dalam radius tertentu di kantornya. Jadi kalau di luar itu kita tidak bisa mengakses dan tidak bisa absen. Itu bukan model fingerprint lagi Pak ya? Iya, dulu ketika sebelum COVID kan fingerprint, tapi ketika COVID kita menggunakan aplikasi ePrima di dalam HP. Betul, pandemi kemarin itu. Nah, terus yang kedua, ketika kemudian kita punya kinerja yang bagus gitu ya, kita juga sudah punya yang namanya SI Informan. SI Informan ini jauh sebelum kinerja yang di-launching oleh BKN. Nah, bahkan sekarang karena sudah duluan SI Informan itu hadir, kinerja ini baru hadir yang ada di-launching oleh BKN, kita sekarang sedang memaduserasikan gimana caranya menghubungkan apa yang sudah kita kumpulkan di dalam SI Informan ini masuk ke dalam kinerja. Nah, itu untuk yang kinerja. Untuk yang berikutnya terkait juga ada
namanya aplikasi, agak sedikit sulit bacanya ini, A plus Kinangkat. A plus Kinangkat itu aplikasi kenaikan pangkat. Jadi aplikasi kenaikan pangkat itu juga suatu proses gimana caranya semua pegawai itu hak kenaikan pangkat itu tidak tertunda. Jadi ada aplikasinya sendiri. Begitu juga ada aplikasi yang namanya Siulan, aplikasi sistem usulan pensiun. Itu pun kita adopsi. Jadi dari CPNS, ada S Informan, sampai ke pensiun pun sudah ada aplikasinya. Nah, yang sekarang yang lagi ngetren itu yang terkait dengan talent pool. Nah, talent pool kita kan tahun 2024 ini Pemda DIY itu mendapat penghargaan bahwa untuk JPT itu bisa menggunakan talent pool. Talent pool ini pun kami sudah menggunakan aplikasi, menggunakan informasi teknologi namanya Maca Ageng. Moco Ageng ya kalau bahasa Jawa Moco Ageng. Itu pun kita sudah coba elaborasi sedemikian rupa jadi sehingga semua pegawai itu bisa mengetahui kondisi prestasi kinerjanya. Dan selain itu juga banyak aplikasi-aplikasi yang kemudian bisa kita akses seperti salah satunya adalah Arunika, aplikasi pengukuran kompetensi. Nah, penilaian kompetensi itu kan berlakunya kan hanya 3 tahun. Nah, untuk mengupdate itu kita menggunakan aplikasi yang tadi itu untuk menjaga nilai kompetensi itu tetap terjaga. Jadi dari berbagai sistem informasi ini, insya Allah untuk pelayanan publik dari pegawai yang ada di Pemda DIY itu sudah terakomodasi oleh sistem informasi yang terintegrasi satu sama lain. Saya rasa E-Prima tadi ya? Salah satunya E-Prima, sampai ke pensiun pun ada, sampai ke assessment juga ada sampai ke kinerja juga ada. Terus kemudian yang ukur kompetensi tadi update tiap 3 tahun ya? Tiap 3 tahun kita usahakan untuk selalu diupdate. Itu self assessment sendiri atau kita gunakan balai? Kan kita di BKD ada balai, ada UPT namanya balai PKP. Nah, itu yang kemudian kita gunakan assessment misalnya untuk eselon 3, eselon 4 kita rutinitas untuk assessment itu untuk mengetahui persiapan dari generasi jabatan juga bisa digunakan. Ada kekosongan generasi yang harus menggantikan. Mudah-mudahan seperti itu. Nanti ini tidak juga harus urut kacang ya Pak ya, karena ketika kompetensi itu bisa mengungguli. Oh tidak ya? Tidak. Jadi adanya tadi sistem yang kemudian menghimpun data kompetensi tadi bisa memungkinkan seseorang kalau dia memang berkinerja bagus, kompetensinya selalu ditingkatkan, dia bisa meloncati angkatan sebelumnya begitu. Bisa aja, ya. Jadi kan memang betul-betul objektif lah. Orang yang punya kinerja bagus, bisa dilihat dari aplikasinya, dari Moco Agengnya, ya kalau memang sudah bisa dipromosikan ya pasti akan dipromosikan. Gitu. Ini parameternya sudah sangat terukur di situ ya? Sudah sangat terukur, karena kan parameter itu kan memang ada dari aturan Permenpan dan kita pun sudah punya pergubnya, Pergub 50 tahun 2020. Untuk mendetailkan dari Permenpan. Sudah ada. Menarik sekali ini. Dari mulai masuk CPNS sampai kemudian pensiun. Pensiun sudah ada aplikasinya. Kemudian bagaimana proses promosi dan kemudian peningkatan kompetensi juga terpantau di situ. Di aplikasi ya. Jadi bisa juga BKD kemudian ada sistem. Sudah waktunya nih ningkatin kompetensi untuk kemudian itu bisa. Model seperti secara proaktif BKD memberikan masukan ke pegawai. Oke Pak Hari, menarik sekali. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, kita ikuti jeda iklan berikut ini.
Sahabat Parlemen, masih di DPRD Talks segmen kedua. Acara ini didukung oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan bekerjasama dengan Harian Jogja. Masih bersama saya Popon dalam tema besar sistem kepegawaian yang melayani, melindungi dan memberdayakan masyarakat. Selain dua narasumber di segmen pertama, Pak Arief dan Pak Hari, kita kedatangan satu narasumber lagi, kali ini dari eksternal sebagai wakil masyarakat dan akademisi. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada, Bapak Guguk, Profesor Guguk Kismono, PhD. Ya, Pak. Juga merawuh Pak Guguk. Nah, ini nanti kita akan ditemani Pak Guguk untuk membahas lebih dalam tentang sistem kepegawaian, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kita kembali lagi ke Pak Hari, melanjutkan yang tadi sistem yang dibangun teknologi digital yang kemudian sudah diimplementasikan, terutama e-Prima yang saya baru tahu ternyata tidak harus fingerprint lagi, tidak kemudian harus di depan alat sensor, kita pakai alat kita sendiri ya, perantinya jadi masing-masing ASN di daerah istimewa Yogyakarta harus menginstal itu di masing-masing gadgetnya, dan itu sudah di semua di Play Store dan juga di Android dan di sudah ada semua ya, sudah bisa ya Pak ya. Dan kemudian yang menarik tadi ada talent pool itu yang mungkin bisa diperdalam lagi Pak. Talent pool ini nanti gunanya untuk apa gitu, dan fungsinya untuk pegawai itu untuk apa? Terima kasih. Untuk talent pool itu kan sebetulnya ini suatu prestasi tersendiri buat Pemda DIY, karena tidak semua provinsi, kabupaten, kota itu diizinkan untuk promosi dengan jalur talent pool. Jadi pada umumnya kan itu menggunakan seleksi terbuka ya. Tapi ketika kemudian sudah ada surat dari Menpan yang tahun 2024 bahwa Pemda DIY silakan untuk menggunakan talent pool, maka sejak tahun 2024 untuk mengisi JPT Pratama itu kita bisa menggunakan talent pool. Tadi talent pool itu kita mengkombinasikan berbagai aplikasi yang tadi saya sampaikan, ada Moco Ageng, ada SI Informan, ada e-Kinerja, terus kemudian ada hasil kompetensi itu kita olah, terus kemudian nanti yang namanya talent pool itu ada kotak 789. Nanti yang dapat dipromosikan, yang kemudian yang paling tinggi skornya itu adalah yang kotaknya 9. Ya, itu nanti berdasarkan aplikasi yang tadi itu. Kita combine semua kompetensinya, asesmennya, kinerjanya, informannya, dan lain sebagainya diolah di dalam Moco Ageng. Nah, itulah kemudian dari aplikasi itu nanti akan keluar yang namanya talent pool itu. Jadi itu bisa mempercepat ya. Ketika skornya baru 8, ada tambahan dari talent pool itu bisa mempercepat untuk pegawai ini. Kemudian tadi bisa overlapping angkatan sebelumnya misalnya gitu. Tidak harus urut kacang tadi. Artinya yang dibangun prinsip utamanya adalah apa Pak Hari? Apakah memang mengarah ke meritokrasi, pure meritokrasi? Jadi memang ada indikator-indikator yang kemudian itu diatur juga, bahkan disebutkan di dalam pasal 233 Undang-Undang Pemda 23 tahun 2014 bahwa yang namanya pilihan kompetensi itu terkait dengan aspek teknis, manajerial, sosiokultural. Nah, sebetulnya aspek kompetensi itu tidak hanya kompetensi sebetulnya, kompetensi itu kan yang kasat mata gitu ya. Yang potensi itu juga kemudian dilakukan assessment juga yang tidak kasat mata, yang bisa diimprove dari dalam diri masing-masing. Nah, terus kemudian terkait dengan talent pool ini, rekam jejak itu pun juga menjadi pertimbangan. Tidak hanya rekam jejak, integritas juga menjadi pertimbangan terkait dengan kemampuan dia perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, itu pun akan menjadi pertimbangan untuk mengisi nilai dari talent pool. Karena kami tidak mau di BKD bahwa talent pool itu yang berisi kotak 7, 8, atau 9, atau kan itu hanya berisi data administrasi. Tetapi juga harus berisi terkait dengan rekam jejaknya seperti apa, integritasnya seperti apa, kemampuan perencanaan penganggaran seperti apa, pelaksanaan anggaran seperti apa, laporan pertanggungjawabannya seperti apa. Jadi itu harus betul-betul komprehensif.
Karena yang namanya nanti sebagai kepala OPD yang menduduki JPT itu kan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban itu harus betul-betul paham. Nah, oleh karena itu kami tidak mau bahwa talent pool itu hanya secara administratif hanya kotak-kotak, tetapi memang sudah mengakomodir berbagai faktor-faktor yang tadi saya sampaikan itu. Ini kembali ke bagaimana teknologi digital diterapkan, dan kemudian ASN ini kan terdiri dari beberapa generasi ya, Pak Hari. Ada yang generasi mungkin kalau baby boomers sudah enggak ya, mungkin generasi X ke sini. Itu ada beberapa yang agaknya bisa jadi harus gagap untuk kemudian menggunakan teknologi. Apakah itu sebagai tantangan selama ini? Bagaimana cara mengatasinya? Ya, semua aplikasi itu juga kan tidak hanya mengenal umur gitu ya, tetap harus disosialisasikan. Jadi bagaimana kita kemudian secara intensif melakukan sosialisasi kepada semua OPD. Termasuk yang paling agak sedikit lebih kita push itu yang memang yang sudah sepuh-sepuh itu kan memang agak sedikit gagap teknologi gitu ya Pak. Tapi untuk yang Gen Z, yang milenial itu kan HP itu kan sudah sangat luar biasa. Nah, itu yang kemudian juga harus kita coba lebih pendekatannya lebih dalam lagi kepada teman-teman pegawai yang sudah agak senior-senior itu. Enggak juga sih, karena kan sebetulnya kan nanti di masing-masing OPD itu kan ada sekretaris juga ya, ada yang mengurusin kepegawaiannya. Nanti kita akan coba melalui sekretaris atau bagian yang mengurus kepegawaian di masing-masing OPD. Jadi bisa kita delegasikan juga ke masing-masing OPD-nya gitu. Kita beralih dari kompetensi kita ke nilai budaya kerja ya. Nilai budaya kerja. Ada satu indikator tertentu yang di situ apakah juga menjadi bobot dalam penentuan tadi ke apakah seseorang pegawai itu sudah waktunya untuk kemudian naik pangkat dan golongan, itu sebagai pertimbangan di situkah ataukah itu hanya bobot sekian persen dari sekian yang dinilai? Mungkin bisa dijelaskan. Nilai budaya itu sebetulnya sejak CPNS, kan kami kemarin baru terima 318 CPNS. Nanti ketika Latsar itu akan kita bekali juga terkait dengan nilai-nilai keistimewaan. Jadi ketika CPNS kita akan nilai-nilai keistimewaan, bahkan yang PNS pun kayak kemarin yang eselon 3, eselon 4 kita dikelatkan keistimewaan. Bahkan ada banyak kemudian pegawai yang mutasi dari luar Pemda DIY masuk ke dalam Pemda DIY, sebelum kemudian masuk itu juga dideklatkan keistimewaan. Bahkan jadi dari CPNS dari lahir gitu ya, bahkan ketika menjelang pensiun itu kami diklatkan keistimewaan. Diklat keistimewaan plusnya adalah bagaimana kemudian mengembangkan potensi dalam dirinya untuk bisa berusaha mandiri. Untuk yang sekarang hari ini dan besok itu sekarang kami sedang melakukan diklat keistimewaan untuk Bapak Ibu pegawai yang akan purna tugas. Jadi untuk yang pensiun ada plusnya, yaitu bagaimana ada potensi untuk berwirausaha. Jadi sendiri. Persiapkan mau pensiun gitu. Menarik. Menarik. Itu karena memang yang pensiun di Pemda DIY itu setahun itu angkanya itu bisa mencapai 600-an, 500-600-an pegawai. Jadi kan memang harus dibutuhkan itu. Jadi jangan sampai kemudian setelah pensiun nilai-nilai keistimewaan kebudayaan yang memang sangat kuat di Jogja itu terlupakan. Justru malah itu harus kemudian kita diklatkan ketika purna tugas, disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi ketika lahir sampai nanti pensiun ya kita diklatkan keistimewaan gitu. Jadi di dalam agen untuk mensosialisasikan nilai-nilai keistimewaan gitu ya. Setelah purna pun, setelah beliau-beliau senior purna tugas masih punya tanggung jawab itu ya. Betul. Terus kemudian mungkin saya boleh tanya visi jangka panjangnya BKD untuk kepegawaian di daerah Yogyakarta ini seperti apa? Tadi kalau disampaikan Pak Hari kan beberapa kali jadi pionir ya. Sebelum Menpan atau Mendagri juga melaksanakan sistem itu, termasuk tadi Informa itu dulu sebelum Jakarta, dan kemudian baru diadopsi oleh secara nasional gitu. Nah yang terakhir ada talent pool tadi, ketika nanti akan dinasionalkan kan ada beberapa penyesuaian data ya, datanya kan akan ada berbeda indikator antara nasional dan daerah gitu. Visi jangka panjangnya seperti apa Pak?
Nah, ini kan sebenarnya kalau saya lihat sudah visioner ya, sudah pertama menjadi pionir untuk S-Informa tadi, dan kemudian sudah diterapkan nasional, tapi kemudian kan harus ada penyelesaian data yang dilakukan. Nanti ketika talent pool ada juga ternyata diadopsi nasional, kan ada juga penyelesaian data yang harus kemudian disesuaikan lagi. Sebetulnya untuk yang PR kami gitu yang di BKD gitu ya, dilihat dari, karena saya juga baru 3 minggu, kemudian saya coba evaluasi selama 3 minggu ini, yang kemudian harus segera kita evaluasi itu terkait dengan mekanisme talent pool. Manajemen talent pool itu yang kemudian harus kami evaluasi, karena sebetulnya manajemen talent pool itu kan normatifnya dari Permenpan per KBKN itu kan sudah jelas, terus kemudian sudah kita bikinkan pergubnya. Cuman kami dari BKD itu pingin memperkaya tidak hanya administratif yang tadi saya sampaikan, integritas, rekam jejak, penganggaran, pelaksanaan, perencanaan, sampai pertanggungjawaban, sampai dengan nilai budaya, itu menjadi salah satu indikator penambah nilai untuk manajemen talent pool itu. Nah, jadi administratifnya mau dibikin berapa Pak bobotnya? Kenapa? Kalau untuk bobot kan itu kan sebetulnya gimana ya? Jadi kalau untuk bobot itu kan secara normatif sudah diatur. Nah, yang akan kita masukkan itu kan soal yang kinerjanya, terus kemudian integritasnya, perencanaan penganggaran. Nah, itu yang kemudian akan kita evaluasi. Kira-kira untuk masuk di dalam manajemen talent pool itu bobotnya berapa? Nah, itu sedang kita kaji, kita evaluasi. Perlu dievaluasi. Jadi salah satu indikator untuk penentuan nilai akhir ya. Iya, untuk manajemen talent pool. Permenpan itu belum mencakup itu. Iya, kalau Permenpan kan normatif gitu ya. Maksudnya kelokalannya Pemda DIY gitu akan coba kita masukkan, karena ini pun sebetulnya dauh dari Bapak Gubernur bahwa coba untuk memasukkan dari aspek perencanaan, pelaksanaan anggaran, sama sampai pengawasan, pertanggungjawaban, itu juga menjadi salah satu indikator manajemen talent pool yang ada di Pemda DIY untuk pegawai Pemda DIY. Menarik Pak Hari, baru 3 minggu udah berhasil mengevaluasi banyak hal ya. Ya, belajar, saya masih belajar. Ini kita beralih ke Prof. Gugup. Prof ini secara manajemen sumber daya manusia ya, di sebuah lingkungan pemerintah daerah yang selama ini kan harapannya adalah kalau di daerah Yogyakarta punya karakteristik khusus bahwa pegawai ini adalah abdi dalam, dan siapa tuannya bukan rajanya, tuannya adalah masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Menurut Profesor gimana nih Profesor tentang sistem yang sudah dibangun BKD selama ini, mengamati dari luar? Silakan. Ya, makasih Mas Popon. Selamat siang Pak. Ya, satu bahwa apa yang dilakukan ini kan termasuk dalam kategori governance ya. Governance. Ya, kalau di dunia bisnis governance itu seringkali kan terkait dengan agency theory, ya, teori keagenan, bahwa ada perusahaan itu ada pemiliknya, ya, kemudian pemilik karena tidak menjalankan manajemen sendiri maka mengangkat orang, maka orang yang diangkat ini kan harus merepresentasikan keinginan dari pemilik. Ya. Nah, di dalam konteks pemerintahan atau organisasi publik ini kan agak berbeda. Pertanyaannya adalah pemilik itu siapa gitu ya. Maka jenengan kan menyebutnya itu sebagai tuannya adalah rakyat. Nah, rakyat ini adalah sebagai pemilik yang kemudian itu mereka yang sebetulnya menguasai sumber daya, tetapi kan kalau semua orang menjalankan organisasi ini kan menjadi kacau, menjadi chaos, maka ditunjuklah beberapa orang yang capable untuk menjalankan organisasi pemerintahan itu, ya, termasuk di dalamnya adalah BKD dan sebagainya. Nah, ini tadi bagaimana pemilik ini bisa menyalurkan aspirasinya, ya, siapa yang mewakili mereka, begitu kan tadi sudah dijelaskan saya kira ya. Nah, apakah itu DPRD ya dengan berbagai macam fungsi dan unit-unit fungsional yang itu memiliki mitra kerja begitu, sehingga mereka bisa menyampaikan ini sebagai stakeholders utama, itu bermitra untuk mengembangkan governance untuk pelayanan itu, ataukah menggunakan sistem
yang bisa diakses secara langsung, di mana masyarakat itu menyampaikan keluhan-keluhannya supaya ada perbaikan-perbaikan gitu. Nah, yang menurut saya paling penting dalam konteks ini memang bukan teknologinya, karena teknologi itu adalah tools. Sebagai alat saja untuk mempermudah. Yang lebih penting adalah bagaimana membangun sikap kerja gitu ya. Attitude itu saya kira menjadi sangat penting. Misalnya bagaimana masyarakat pegawai negeri, ASN yang melayani ini memiliki sikap positif terhadap kebutuhan masyarakat gitu. Itu yang paling penting saya kira, karena pada konteks-konteks tertentu, terutama pada saat krisis, itu nanti akan membedakan, yang paling membedakan adalah attitude seseorang yang positif dan attitude seseorang yang biasa-biasa saja atau bahkan negatif gitu. Kalau mereka yang punya attitude yang positif pada masa krisis di mana masyarakat sangat desperate ya, sangat frustrasi ingin mendapatkan layanan baik, dia bisa mengatasi gitu. Dan itu yang akan menjadi pembeda. Ya. Kalau masa biasa-biasa saja kita nggak bisa membedakan antara orang yang memang betul-betul punya kinerja yang bagus dan orang yang tidak. Gitu. Tapi kalau masa krisis kita akan bisa menilai. Prof, ini kita kan kalau ngomong lingkup yang sudah kita jalani di belakangan ini kan Jogja ini melalui beberapa krisis beberapa kali, gempa, kemudian letusan atau erupsi Merapi, dan terakhir adalah pandemi yang kemudian di situ juga bisa mungkin Prof dari luar bisa menilai Prof untuk ini kinerja dari pegawai secara umum OPD di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta, apakah sudah mencerminkan harapan tadi yang responsif dan kemudian positif? Ya, ini konteksnya agak berbeda, ada situasi krisis yang dialami oleh masyarakat secara umum. Ya, Jogja saya kira memang istimewa. Modal sosialnya saya kira ini sulit untuk bisa ditandingi. Bagaimana gotong royong, bagaimana mereka saling membantu. Saya kira itu salah satu yang menurut penilaian global pun kan Indonesia masuk dalam kategori yang sangat bagus ya. Apalagi Yogyakarta, sehingga masa-masa krisis yang begitu dialami masyarakat begitu signifikan, Jogja itu cepat melakukan recovery tanpa harus ada komandonya. Nah, disinilah kemudian dalam rangka untuk lebih menata bagaimana sistem seperti itu harusnya dijalankan. Nah, pemerintah itu kan istilahnya dari belakang itu ikut ini loh, noto nanti kalau ini salurannya lewat ini, bagaimana caranya, sehingga pada situasi yang sudah agak normal, ini akan jalan. Gitu. Ya. Dan ASN-nya itu, ya saya kira kalau masyarakat Jogja memiliki modal sosial yang begitu tinggi, mestinya saya yakin bahwa pegawai-pegawai itu juga memiliki rasa layanan yang sangat tinggi. Gitu. Tinggal gimana para pemimpin itu mematiknya. Oke, Pak. Ya. Menarik sekali nih, jadi kita mulai masuk ke nilai-nilai keistimewaan yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta, masyarakatnya, dan juga diharapkan itu terinternalisasi pada para abdi dalam rakyat yang kita sebut sebagai ASN di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam segmen ini, kita akhiri dulu dengan jeda iklan berikut ini.
DPRD Talks. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang sistem kepegawaian yang melayani, melindungi, dan memberdayakan masyarakat. Tadi disebutkan oleh Prof. Gugup bahwa salah satu yang bisa mendorong bagaimana pelayanan ke publik ini bisa kemudian selalu melakukan perbaikan-perbaikan adalah adanya kanal masukan dari masyarakat, atau bagaimana masyarakat itu berpartisipasi turut membangun dan memberikan masukan. Mungkin Prof bisa menjelaskan lebih jauh kanal seperti apa yang dimaksud, apakah cukup dengan representasi perwakilan lewat Komisi A sebagai mitra kerja BKD, atau memang harus khusus ada kanal yang bisa diakses langsung oleh masyarakat? Iya, mungkin kita tidak perlu membatasi ya, kanal apa yang sebaiknya digunakan. Ya. Kalau bisa menggunakan kanal yang sifatnya konvensional, ya konvensional. Kalau bisa yang modern dengan teknologi modern gitu. Tapi ini semua saya kira bukan mutually eksklusif. Artinya kalau pakai ini kemudian tidak boleh pakai ini, tidak. Ini semuanya bisa dipakai gitu ya. Karena ada masyarakat yang lebih mantep gitu ya, langsung ketemu ya. Ketemu dengan aspirasi disampaikan langsung kan, sampaikan langsung lebih mantep ya. Marem mereka. Iya, lebih marem gitu. Itu biarin aja gitu. Tetapi bagi mereka yang mungkin waktunya terbatas dari jauh dan sebagainya, langsung aja klik begitu. Ya, bisa melalui HP-nya, bisa melalui itu bisa langsung masuk ke kanal informasi. Kemudian nanti monggo nanti yang mengelola siapa, tapi itu distribusikan, kemudian dimonitor begitu. Lah monitornya itu berapa hari, itu tergantung SLA-nya, tergantung service level agreement-nya. Misalnya kalau masuknya hari ini, kemudian service level agreement-nya 1 minggu, berarti kan seminggu berikutnya sudah harus ada respon begitu. Ya. Kalau belum bisa menjawab tuntas nggak apa-apa, yang penting kan kita merespon itu nanti akan sudah memberikan rasa ayem lah. Ya. Oh, aspirasi saya ditanggapi begitu. Direspon lah ya. Ya, direspon. Ya, nanti kemudian di kotak masukan itu yang wah, dulu itu sampai setahun sekali. Dibukanya setahun sekali. Setahun sekali sampai berdebu. Ya, jadi kanal itu sebaiknya memang dibuka sebanyak mungkin ya. Kalau memang selama ini sudah terrepresentasikan bisa diwakili oleh Pak Arief dengan teman-temannya di parlemen, itu salah satu kanal. Tapi akal lebih baiknya kalau untuk memudahkan masyarakat tadi bisa dibuka, bisa ada kanal yang bisa dilakukan laporan atau aduan itu dari mana saja gitu ini, Prof. Iya. Nah, mungkin ini Pak Arief bisa kita perdalam ini, kalau dari masukan masyarakat tentang sistem kepegawaian apakah sudah pernah ada, dan kemudian apa sih yang banyak dikeluhkan oleh publik atau rakyat yang Anda wakili? Ya. Saya kira selama ini masyarakat itu kan melihat apa yang dirasakan ya. Artinya kalau ketika mereka katakanlah akan mengakses sesuatu yang terkait dengan apa yang diinginkan, apa yang ingin dirasakan, saya kira bisa kita lihat itu. Artinya mereka bisa menyampaikan keluhan terkait dengan program-program kebijakan. Artinya mungkin terkait dengan pembangunan yang secara fisik yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, kemudian kebijakan-kebijakan yang itu mungkin dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketika dia menganggap bahwa kebijakan itu kok tidak seharusnya demikian, mereka langsung spontan menyampaikan keluhan. Nah, keluhan itu bisa salurannya bisa langsung ke DPRD kan begitu. Kalau kita ke DPRD kan kita sesuaikan dengan mitra kita. Kalau terkait dengan kebijakan, katakanlah terkait dengan kebijakan-kebijakan birokrasi itu tentu ke Komisi A begitu ya, relevan dengan Komisi A ya kita sampaikan, kita tampung. Nah, salurannya apakah mereka menyampaikan secara langsung atau dengan tadi kanal atau dengan aplikasi yang ada, saya kira juga tidak ada persoalan. Dan selama ini saya kira masyarakat DIY ini kreatif semuanya, kreatif dan bisa langsung menyampaikan secara langsung ke kita juga tidak ada persoalan, langsung dia menyampaikan via aplikasi, saya kira juga itu sudah sering terjadi begitu. Yang penting ditindaklanjuti. Iya, yang penting itu. Kalau nanti lewat kita kan tinggal cari ini apa atau terkait dengan apa. Kalau terkait dengan persoalan kebijakan umum terkait dengan birokrasi, pelayanan, ini berarti bisa apakah ini sistemnya atau perusahaan yang lain. Kalau sistemnya mungkin bisa di dinas Kominfo dan lain sebagainya. Kalau ini terkait dengan kebijakan langsung terkait mungkin
sekarang ini kan baru marak mungkin terkait dengan persoalan-persoalan kebijakan umum terkait dengan bagaimana penataan manajemen lalu lintas mamanya itu. Ini berarti dengan Komisi C kan begitu. Jadi kita sudah punya mitra kerja kita di komisi masing-masing, itu kita sudah tertata dan langsung biasanya kita distribusikan begitu. Kalau komplainnya masyarakat itu tentang apa sih? Tentang persoalan hukum berarti Komisi A, persoalan pembangunan berarti Komisi C, persoalan pendidikan, kesehatan berarti Komisi D kan begitu. Biasanya begitu. Sama ini apakah sudah ada ketika masyarakat atau konstituen Pak Arief itu memberikan pengaduan atau keluh kesah itu kemudian bisa dilihat sudah direspon belum sih, ataukah sudah disampaikan ke OPD bersangkutan belum sih, itu adakah umpan balik kemudian disampaikan ke si pengadu ini, adakah yang bisa dipantau di situ gitu. Kalau Pak Prof tadi kan yang penting direspon dan masyarakat merasa ayem, ini laporan saya, keluhan saya ini udah ada responnya gitu kan. Disampaikan dan ditindaklanjuti. Ya, kalau kita melihat, kita sering katanya masyarakat sekarang ini komplain tentang penerimaan peserta didik baru yang sekarang mungkin besok SMK SMA ini seperti apa begitu kan. Ketika mereka melihat program yang ditawarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terkait dengan pendaftaran online begitu, ada sistemnya mungkin tidak support, kemudian informasi yang didapatkan tidak semuanya bisa didapatkan begitu kan, berarti mereka komplain ya. Kemudian kadang-kadang disampaikan kepada kita, nah kita langsung kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan, dan apakah itu langsung ditindaklanjuti bisa dilihat juga di progresnya di sistem itu mungkin ya. Contohnya terkait dengan proses penerimaan peserta didik baru, tentang penerimaan kelas olahraga umpamanya kan, ternyata di situ juga ada. Jadi saya kemarin melihat ada diskusi antara masyarakat langsung dengan sistem di situ. Jadi tentang penerimaan peserta didik baru kelas olahraga, masyarakat menyampaikan kok ini seperti ini, ternyata dijawab di sistem itu ada ternyata di webnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga begitu. Artinya masyarakat bisa langsung menyampaikan kepada kita dan kita juga bisa cek ternyata di sistemnya juga sudah ada. Berarti masyarakat bisa mengakses secara langsung, kemudian direspon oleh sistem itu sendiri ternyata. Saya kemarin membuktikan bahwa ternyata masyarakat bisa berkomunikasi dengan pemegang. Ya itu bisa pakai chatbot Pak. Apa istilahnya itu? Otomatis ya. Ada ternyata, dijawab juga Mas ternyata. Progresnya juga dijawab. Oh seperti ini lah. Ketika mereka komplain kita sampaikan, saya kontak dengan Pak Suherman begitu kan kemarin terkait dengan kebijakan terkait dengan kelas olahraga penerimaan peserta didik baru begitu. Dan saya kira itu berlaku di hampir semua OPD ya Pak Ari mungkin saya kira. Saya yakin udah gitu loh. Oke, Pak Arief. Ini mungkin ke Pak Hari tadi yang disebutkan bahwa salah satu kanalnya adalah disampaikan melalui perwakilan oleh Pak Arief dan kawan-kawan di Komisi A ke BKD. Apakah BKD juga membuka kanal yang bisa langsung diakses oleh masyarakat? Dan kemudian bagaimana bentuk responnya? Apakah bisa dipantau bahwa aduan saya atau keluh kesah saya ini sudah diperhatikan dan sudah ada tindakan yang dilakukan? Silakan Pak Arief. Ya, terkait pengaduan masyarakat sebetulnya ada yang disediakan melalui jalur masing-masing OPD. Seperti contoh, masing-masing OPD itu punya website yang masing-masing dan dia punya jalur pengaduannya masing-masing. Contoh di DPMPTSP, pelayanan perizinan. Itu seringkali begini, ketika kemudian ada keberatan yang mengajukan permohonan izin, terus kemudian ada aduan seperti itu, nanti dari teman-teman DPMPTSP itu akan berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Biro Dinas PU dan lain sebagainya untuk menindaklanjuti aduan tersebut. Jadi karena pengaduan ke masing-masing OPD itu punya karakteristiknya yang berbeda-beda. Soal DPMPTSP soal perizinan. Kalau di Biro Hukum itu rata-rata soal aduan terkait dengan misalnya memasukkan partisipasi masyarakat terkait penyusunan raperda. Kita buka tuh di website JDIH-nya seperti apa. Bahkan seringkali yang kemudian kita dilihat dari data gitu ya, permohonan informasi itu yang paling banyak. Jadi tidak hanya aduan, tapi permohonan informasi pun itu sangat banyak. Contoh untuk yang di Biro Hukum adalah KPTS terkait sama pertanahan.
yang zaman dulu itu kan juga banyak tuh. Yang masuk ke Dispetaru juga sama banyak, yang masuk ke Kominfo terkait permohonan informasi juga banyak. Nah, untuk hal yang seperti itu pasti kita sudah punya regulasi tersendiri karena kita mengacu kepada peraturan Komisi Informasi Publik bahwa itu ada batasan waktunya yang harus kemudian harus disediakan desinformasi dan pelayanannya sudah ada waktunya. Betul, ada batasan waktu karena kalau tidak direspon maka yang memohon informasi itu bisa mengajukan kepada atasannya, kepada atasan yang pemohon informasi itu. Nah, terkait dengan kemudian aduan juga sebetulnya sudah diatur juga di dalam pergub kita. Kalau kemudian ada yang sifatnya aduan masalah karakteristik atau perbuatan attitude yang nggak bagus dari pegawai, itu bisa dilakukan aduan kepada BKD, terus kemudian kita akan bikin majelis etik dan lain sebagainya, itu sudah ada regulasinya. Jadi sebetulnya di masing-masing OPD punya karakteristik masing-masing. Untuk di Snaker Trans pasti ada aduan soal UMR. Jadi itu pasti ketika untuk penyelesaian aduan itu pasti akan kita koordinasikan antar lintas OPD. Jadi jangan sampai kemudian apa yang menjadi jawaban aduan itu nggak cocok dengan aspek yang lainnya gitu. Ketika pengaduan, ini seharusnya ke sana gitu nggak ya Pak? Jadi langsung direspon kemudian dikoordinasikan. Langsung direspon, langsung direspon dengan OPD yang lain. Ngadunya ke sana Oh enggak. Kecewa nanti ya. Kalau menjadi keluhan kan saya ke sini dilempar ke sana kemari. Kalau aduan ini nggak ya satu pintu itu nanti bisa kayaknya ini cocoknya harusnya nggak ke BKD ini, harusnya ke Disnaker Trans gitu. Dan secara periodik juga melalui hostnya dari Kominfo, kita ada rapotan untuk OPD-OPD yang responsif terhadap permohonan informasi atau terhadap aduan. Jadi OPD ini responsif statusnya, ini kurang responsif itu ada ribetnya juga. Ada dipajang ya. Dipajang bahwa ini responsif atau tidak responsif atau kurang responsif itu nanti ada rapotannya. Jadi kita memang betul-betul terkoordinir dengan baik untuk pengaduan, permohonan informasi publik dan lain sebagainya sudah sangat bagus. Kalau spesifik informasi publik itu biasanya kan memang organisasinya sudah ada gitu, sudah ditentukan oleh KIP pusat gitu. Jadi ada PPID. Di sini PPID. Ada pusat, terus kemudian ada PPID pelaksana gitu. Nah ini kan yang berkoordinasi mendistribusikan gitu, berdasarkan pada berbagai macam aturan yang ada. Sehingga kalau untuk permohonan informasi publik itu saya kira sudah baku ya Pak ya? Iya, sudah baku. Sudah baku, kita harus standarnya sudah ada ya Pak? Standarnya sudah ada. Petugas penyedia informasi itu kan harus ada di setiap OPD ya Pak ya? Ya, ada. Cuman levelnya aja, apakah dia levelnya itu pusat, apa pelaksana, atau apa gitu, saya kira itu sudah ditentukan. Mungkin praktek best practice yang dilakukan di UGM, terutama khususnya di FEB selama ini untuk hal serupa, terutama untuk kepegawaian ya Pak. Aduan soal kepegawaian apakah juga sudah tersedia itu dan pernah terjadi gitu aduan tentang tadi keluhan tentang integritas dan moralitas gitu yang muncul dari kanal yang dibuka untuk umum. Ya, itu sebetulnya hal seperti itu sudah ada dan tergantung pada ininya juga, topiknya juga. Kalau topiknya itu adalah informasi publik, misalnya dari eksternal, itu bisa masuk ke UGM nanti distribusikan ke fakultas-fakultas sebagai PPID pelaksana. Kemudian kalau masalahnya itu adalah sesuatu yang sifatnya, katakanlah mohon maaf, pelecehan seksual misalnya, itu juga sudah ada satgas ininya, sudah ada satgas yang menangani dengan sistem yang mereka kembangkan gitu. Tapi sistem ini kan tidak juga terbatas bahwa kalau sudah pakai sistem ini nggak boleh pakai sistem ini, kan tidak. Ya, jadi sehingga nanti misalnya kalau salah kamar ya ini kita bisa koordinasikan gitu. Ya, supaya tidak balik lagi ke masyarakat nanti. bolak-balik malah stres semua. Karena ada layanan satu atap, mestinya juga kanal itu satu atap ya bisa nanti terdistribusi kemana-mana bagiannya di situ ya. Ya, idealnya seperti itu. Walaupun itu nanti akan sangat tergantung pada petugasnya yang di situ. Maka bagaimana manajemen manusianya ini menjadi sangat penting gitu. Mungkin tugasnya Pak Hari dan BKD. Tapi kalau BKD dapat award nggak Pak dari Kominfo Pak
untuk respon? Rata-rata untuk OPD yang ada di Pemda DIY itu kategorinya sudah responsif semua. Iya, sudah responsif semua. Terbuka ya kalau Iya, itu terbuka. Informasi publik itu kan kemarin juga Komisi Informasi Daerah itu juga KID, iya. cukup terbuka. Iya. Bukan cukup terbuka sih, terbuka gitu, Iya. di atasnya itu. Barangkali kita kembali ke Pak Arif, ini mungkin harapan ke KD terutama sebagai mitra kerja ke depan, apa prinsip-prinsip yang harus dipegang sebagai salah satu OPD yang beroperasi di Pemda DIY yang notabene adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keistimewaan. Mungkin bisa disampaikan ke Sobat Parlemen, Pak Arif. Ya, saya kira masyarakat banyak berharap ya, ekspektasi masyarakat terhadap BKD ini cukup tinggi karena dia akan menjadi ujung tombak, menjadi leadernya pegawai begitu. Bagaimana pegawai yang nanti yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini betul-betul memiliki kapasitas, memiliki kualitas, sehingga harapan kami betul-betul sumber daya manusia yang ada di Pemda DIY ini ya betul-betul the right man on the right place begitu, dengan dia punya kemampuan, punya kapasitas, punya kualifikasi yang memenuhi dengan standar yang tadi saya kira sudah digambarkan, sehingga kalau mereka memiliki kualifikasi seperti itu, saya yakin ya masyarakat akan akan senang untuk bisa berinteraksi langsung dengan pemerintah daerah begitu kan tadi disampaikan Profesor, bahwa masyarakat ini kan banyak berharap kepada Pemda, banyak berharap kepada BKD dalam rangka memastikan pegawai-pegawai yang ada di Pemda DIY ini saya dari double-nya Sleman di Pemda DIY ini betul-betul menjadi ujung tombak dalam rangka melayani masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta begitu. Baik, itu harapan yang cukup besar, Pak Hari. Kemudian mungkin Pak Hari itu punya visi apa dalam 3 minggu ini sudah mengevaluasi, pastinya untuk ke depan BKD ini harus ngapain gitu. Sebetulnya BKD yang sekarang ini kan sudah bagus gitu ya, tadi sampaikan Pak Arif juga sudah bagus, cuman tidak ada yang sempurna dan perbaikan itu kan tetap harus kita lakukan. Kita evaluasi tahap per tahap, segmen per segmen kita tetap evaluasi, dan masukan terutama dari Komisi A itu sangat kami butuhkan untuk memperbaiki kinerjanya BKD, dan masukan juga dari masyarakat, dari akademisi, dari Prof juga itu sangat kami harapkan untuk menyempurnakan kinerja di BKD, karena bagaimanapun kinerja di BKD ini juga kan sebagai hulunya untuk teman-teman pegawai yang ada di masing-masing OPD. Jadi itu harapan kami, tetap kami mengharapkan evaluasi dari eksternal baik di Komisi A ataupun dari masyarakat dan akademisi. Saya rasa demikian, Mas Bapak. Mungkin Prof, apakah selama ini tersedia forum yang kemudian memungkinkan untuk terciptanya harapan Pak Hari tadi, ada keterlibatan partisipasi masyarakat terutama dari akademisi untuk kemudian tercipta sistem kepegawaian yang betul-betul seperti yang diinginkan masyarakat, melayani, melindungi, dan memberdayakan. Iya. Setahu saya dulu pernah ada ya, tapi saya nggak tahu apakah ini berlanjut apa tidak. Nanti boleh dicek bahwa ada kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah gitu. Nah, kolaborasi itu kan sebetulnya tidak harus diwujudkan dalam bentuk forum yang resmi begitu. Gitu ya. Iya. Komunikasi itu kapanpun bisa dijalankan ya, kayak hal-hal kayak begini, diskusi gini kan mungkin juga bisa kita gunakan untuk bersama-sama memperbaiki keadaan ya. Terutama kalau kita lihat kan hal-hal yang terkait tadi misalnya dengan mencari sekolah, bantuan sosial, itu seringkali yang masih membutuhkan perbaikan-perbaikan ya, dan itu sesuatu yang sensitif gitu bagi masyarakat, sehingga kurang dikit aja rasanya kurang banyak gitu. Nah, BKD saya kira memiliki strategic position ya, artinya beliau kan tidak hanya terutama kan men-set up sistem ya untuk human resource-nya, pengembangan kepemimpinannya begitu ya, karena bagaimanapun masyarakat kalau Jogja ini kalau pemimpinnya saya kira bagus, nanti insya Allah akan lebih mudah bawahan-bawahan itu untuk memperbaiki gitu.
Nah, kita juga tidak perlu memperdebatkan apakah Jogja ini sebaiknya menerapkan sistem yang sifatnya lebih pada dalam manajemen style. Itu kan ada pull management style dan ada push management style gitu ya. Kalau pull itu lebih menjadi role model, menginspirasi, membuat visi yang jelas begitu, berkolaborasi. Tapi kalau push baliknya itu memberikan guidance, SOP, mengontrol dan sebagainya. Itu kita mungkin nggak perlu harus memperdebatkan bahwa Jogja itu harusnya yang ini gitu. Karena ya buktinya atau apa namanya nyatanya kita butuh dua-duanya gitu. Udah di mix berarti ya. Ya. Walaupun itu berseberangan, ambidextrity-nya tinggi, tetapi ya ini memang pemimpin harus mampu untuk mengintegrasikan keduanya gitu. Nah itu barangkali nanti yang menjadi PR bagaimana fleksibilitas perilaku kepemimpinan itu harus bisa diperkuat gitu ya. Sehingga ya tarik ulurnya itu pas gitu ya untuk bawahan. Kalau bawahannya sikapnya begini, nanti dia harus seperti apa kepemimpinannya, kalau yang begitu seperti apa gitu. Sehingga ini kan tidak ada sesuatu yang baku. Justru ini yang menjadi challenge bagi BKD, bagaimana mengembangkan khas Jogja, tetapi tidak harus memilih sesuatu yang tidak harus berat ke pulau. Ya, tidak harus berat ke sini atau ke situ gitu. Malah ini bentuk ketiga yang hanya ada di Jogja. Nah, siapa tahu. Ya, Sobat Parlemen, kita sudah cukup banyak membahas tentang sistem kepegawaian, dan pada tema kali ini ada sistem kepegawaian yang melayani, melindungi, dan mengayomi. Dan kita pada penghujung segmen kali ini adalah closing statement atau kesimpulan yang bisa disampaikan kepada Sobat Parlemen. Kita mulai dari Pak Arief dulu. Silakan Pak Arief. Ya, saya kira kita banyak berharap pada BKD untuk bisa men-set up tadi kata Profesor bagaimana Pemda DIY ini punya ciri khas, punya karakteristik yang tentu berbeda dengan daerah lain, sehingga nanti outputnya adalah sumber daya manusianya, pegawainya betul-betul tadi memiliki integritas, memiliki kapasitas, memiliki kualitas yang betul-betul berorientasi bagaimana pegawai-pegawai yang ada di DIY ini betul-betul berorientasi selalu meningkatkan diri untuk melayani masyarakat dengan baik begitu. Ya, terima kasih Pak Arief. Nah ini tadi Sobat Parlemen, kesimpulan dari Pak Arief pada DPRD Talks kali ini. Kita geser ke Pak Hari. Silakan Pak Hari, sampaikan kepada Sobat Parlemen. Terima kasih ya. Kami dari BKD juga berharap gitu ya, dalam berikhtiar untuk memperbaiki sistem kepegawaian yang ada di Pemda DIY, berbagai masukan dari internal maupun eksternal, terutama dari Komisi A sebagai mitra kerja kami, begitu juga dari masyarakat, terutama juga dari akademisi, karena bagaimanapun apa yang kami lakukan berharap bahwa ini ada teorinya gitu ya Prof ya. Jadi jangan sampai kemudian tidak hanya ada dasar hukumnya, kalau bisa ada teorinya yang kemudian itu bisa memperkaya, memperteguh apa yang akan kita lakukan, apa akan kita evaluasi di BKD ke depan. Jadi ya mohon bantuan juga dari masyarakat, dari akademisi, dari Komisi A, DPRD untuk bisa mendukung dan memberikan masukan kritikan yang membangun kepada BKD untuk kedepannya. Saya rasa demikian. Ya, baik, Pak Hari. Itu Sobat Parlemen, jadi Sobat Parlemen yang mau memberikan masukan bisa memanfaatkan kanal-kanal yang tersedia, bisa titip suara ke Pak Arief juga, titip keluh kesah. Siap. Dan terakhir kesimpulan dan saran mungkin dari Profesor Hukum, silakan. Ya, dari penilaian dan juga survei itu kan rata-rata sudah bagus ya. Justru disitulah saya kira tantangan kita. Bagaimana menemukan ruang-ruang perbaikan. Itu salah satunya bagaimana misalnya bekerja itu juga ada dasar teorinya. Saya kira itu saya kira ruang perbaikan yang mungkin bisa kita identifikasi. Kemudian Pak Arief menekankan bagaimana integrity gitu. Ya, saya kira ini sesuatu yang mungkin memang masih merupakan peluang bagi kita untuk memperbaiki, karena dari sisi integrity, morality itu yang menjadi salah satu karakteristik bagus yang harus kita kembangkan pada setiap diri pemimpin, itu mengalami tantangan yang makin lama makin serius gitu.
Sehingga saya kira ini poin yang sangat bagus bahwa satu, kita akan lebih memperkuat integriti pada setiap leaders, dan harapannya pada nanti leaders itu menularkan kepada para anak buahnya. Kemudian semua pekerjaan itu dilakukan tidak hanya berdasarkan pada hukum yang sifatnya itu memang harus dipatuhi, tetapi juga kita cari celah teoritiknya sehingga menjadi lebih kuat gitu ya, dan harapannya menjadi lebih efektif ya. Artinya pelayanan menjadi lebih bagus. Oke, Pak Gugup, artinya tidak hanya berputar pada tertib administrasi dan akuntabilitas saja, tapi juga yang paling utama adalah membentuk integritas kepemimpinan ke depan, yang itu menjadi salah satu tugas BKD untuk mempersiapkan para leader-leader di masing-masing OPD. Demikian Sobat Parlemen, perbincangan DPRD Talks kali ini. Terima kasih Pak Arief sudah menemani kita di sini. Ketemu lagi nanti. Terima kasih Mas Popon. Banyak Prof yang memberikan insight-insight baru kepada kita semua. Sampai di sini Sobat Parlemen, sampai ketemu dalam kesempatan DPRD Talks yang lainnya. Terima kasih.